Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Nah, gimana setelah melalui ujian tengah semester? Semoga hasilnya bagus ya. Dan kalian juga semakin semangat lagi belajarnya. Masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki nilai untuk kedepannya. Ya, pertemuan hari ini itu kita pertemuan ke-9 ya, karena pertemuan ke-8 kemarin kita udah kita pakai UTS. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan lebih banyak ya, pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir itu kita akan lebih banyak membahas tentang theoretical ya, secara teori, kebanyakan tentang kata-kata, kalimat-kalimat, tidak ada yang menghitung-menghitung, dikit banget itu yang hitung-hitung. Nah, jadi untuk pertama kali ini, hari ini kita akan bahas tentang kimia unsur. Nah, kimia unsur itu banyak banget sebenarnya. Kimia unsur itu banyak. Nah, kita akan pecah-pecah untuk beberapa materi di beberapa pertemuan kita nantinya. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan bahas satu unsur saja, yaitu unsur golongan logam. Golongan logam itu ada di golongan 1 atau biasanya disebut juga 1A. Nah, apa kriterianya? Apa karakter dari si golongan logam alkali ini? So, check it out. Oke, kita akan masuk di kimia unsur. Nah, kimia unsur ini apa aja yang kita bahas di pertemuan ke-9 ini? Kita akan bahas dua topik ya, bukan dua materi, dua topik. Yang pertama adalah kelimpahan unsur di alam, dan yang kedua adalah logam alkali. Cuman dua, tapi banyak. Tapi ini misalkan persingkat aja, karena emang kalian juga bisa baca sendiri ya sebenarnya, sumbernya itu banyak. Ada di Google tuh banyak sekali, dan ada di buku pegangan kalian, itu juga bisa jadikan sumber. Nah, intinya untuk di materi ini harus banyak-banyak baca, memang sih harus banyak-banyak baca dan kuat untuk menghafal, karena emang ini kebanyakan sih tentang hafalan kebanyakannya. Oke, kita coba ya. Nah, kelimpahan unsur di alam. Jadi unsur-unsur yang kalian lihat di tabel periodik unsur itu sebenarnya tersedia di alam. Jadi hampir semuanya itu tersedia di alam, namun juga ada beberapa yang kita sintesis ya. Kita sintesis di lab, di laboratorium. Nah, ini Miss punya tabel periodik unsur. Nah, jadi sebenarnya sejak tahun berapa ya Miss lupa, itu tahun 2016 sepertinya, atau 2015 Miss lupa. Nah, kita itu ketambahan ya, apa bahasanya ya, kita itu punya unsur-unsur baru yang ditemukan. Nah, itu ada unsur yang ini, yang Miss yang Miss kotakin merah. Nah, itu adalah unsur-unsur baru yang ditemukan. Jadi sebelumnya kan itu kosong. Kalau kalian punya tabel periodik unsur pas kelas 1, coba deh diperhatikan apakah tabel periodik unsur kalian itu yang versi lama atau yang versi baru. Nah, tapi yang Miss kasih tunjuk sama kalian ini adalah yang versi terbarunya. Jadi kalau Miss harapkan ya, siapa yang mau kuliah lanjut ke kimia atau yang berhubungan sama kimia harus tahu ya tabel periodik unsur yang terbaru ini. Oke, nah jadi tabel periodik unsur yang ini itu dibedakan, ada warna-warnanya ya. Nah, warna-warnanya itu nanti mengisyaratkan jenis golongannya. Nah, coba lihat. Kita hari ini akan ngebahas masalah logam alkali. Logam alkali di warna apa ya? Logam alkali ini ada di warna ungu ternyata. Maka dia adalah yang ini. Oke, jadi kita akan bahas tentang si Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Dulu Miss punya trik khusus untuk ngafal golongan logam ini, namanya hari, libur, naik, kuda, Rabu, Kamis, Pre. Hari, libur, naik, kuda, Rabu, Kamis, Pre. Itu namanya jembatan keledai ya. Jadi cara kita untuk mengingat. Nah, coba kalian punya nggak cara tersendiri untuk mengingat golongan satu ini, golongan logam ini? Boleh di-sharing sama Miss nanti ya. Oke. Next, nah kelimpahan unsur itu kita akan bagi-bagi. Ini yang pertama di kerak bumi. Nah, jadi di kerak bumi itu ternyata yang paling banyak itu adalah unsur apa tadi? Unsur oksigen ternyata yang paling banyak di kerak bumi itu. Unsur oksigen, dan yang paling sedikit itu adalah mangan. Mungkin ini yang versi Miss ya, versi yang Miss temukan sumbernya. Tapi mungkin akan ada sumber-sumber yang berbeda lainnya, nggak apa-apa. Tapi kayaknya yang terbanyak tuh emang yang oksigen. Nah, ini ya kelimpahan unsur di kerak bumi. Kerak bumi itu yang mana Miss? Di dalam tanah lah ya. Dalam tanah itu yang paling banyak adalah oksigen. Selanjutnya, ini adalah kelimpahan unsur di udara. Mungkin kita sering terkecoh ya. Kita pikir bahwa yang paling banyak di udara itu adalah oksigen, Miss, karena kita bernafas pakai oksigen. Sebenarnya enggak ya. Jadi yang paling banyak di udara itu adalah nitrogen.
Coba deh, nitrogen tuh 78%, berarti hampir apa ya? Udah sangat banyak ya nitrogen di udara ini. Nah, oksigen tuh hanya 20,90%. Nah, itu dia ya. Nah, ini untuk unsur di udara. Jadi di tanah udah, di udara udah, kemudian kita yang di air. Nah, ini sebenarnya air laut ya. Air laut. Nah, udah kayak Avatar ya, tanah, air, udara, api ya, nggak ada ya, api nggak usah. Jadi ini air. Nah, kalau air itu ternyata air laut, ternyata yang paling banyak adalah Cl. Ya pasti ya, karena air laut tuh asin ya. Dan kadang kita juga panen garam dari air laut yang dikeringkan. Nah, itu dia kenapa unsur yang paling banyak itu adalah Cl. Cl itu di golongan berapa nanti kita bahas. Nah, ini dia kelimpahan-kelimpahan unsur yang ada di tanah atau di kerak bumi, terus di udara dan di air laut ya. Misalnya contohnya di air laut. Selanjutnya kita akan bahas tentang logam alkali. Nah, logam alkali itu apa, Miss? Yaitu logam alkali itu ada Li, Na, K, rubidium, cesium, dan francium ya. Dia gambarnya yang berputar-putar itu. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Itu dia golongan 1 atau golongan alkali. Bisa dibaca ya pengertiannya sendiri. Nih, Miss buat jabarkan. Next. Nah, konfigurasinya itu Miss lebih sarankan kalian untuk menggunakan konfigurasi subkulit ya, jangan konfigurasi kulit. Kurang efektif kalau menurut Miss. Jadi makanya Miss letakkan di sini konfigurasi elektronnya yang subkulit. Coba dilihat, perhatikan bahwa si logam alkali ini punya elektron valensi yang sama semuanya, yaitu golongan 1s1 golongan ns1 ya. Makanya kalau pas kelas 1 itu kan ada ya, kita cara menentukan lokasi unsur melalui konfigurasi elektron. Nah, maka atom-atom yang punya elektron valensi ns1 dia digolongkan sebagai logam alkali. Nah, itu ya. Jadi ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, dia semuanya punya elektron valensi ns1. Next. Nah, ini sifat unsurnya, ini bisa dibaca sendiri ya. Nomor atom, mulai dari nomor atom sampai afinitas elektronnya. Ya, ini sudah ada di sini, tinggal dibaca, dipahami. Jadi coba ya, Miss ambil contoh satu misalnya, energi ionisasi deh, Miss, energi ionisasi. Nah, energi ionisasi. Coba kita lihat, Li, Na, K, Rb, Cs. Ini kan susunannya yang benar tuh gini ya. Li, Na, K, Rb, cesium. Coba kita lihat, dia Miss makin kesini kok makin kecil, Miss. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semakin ke bawah, maka energi ionisasi yang pertamanya akan semakin kecil. Nah, itu dia ya. Jadi, logam alkali semakin ke bawah, energi ionisasi yang pertamanya akan semakin kecil. Kalian bisa lihat lagi nanti yang elektronegatifnya gimana, dan afinitas elektronnya gimana. Apakah dia semakin ke bawah semakin kecil atau semakin besar? Oke, nah itu dia ya. Selanjutnya jari-jari. Nah, jari-jari ion dan jari-jari atomnya sama, dituliskan juga ya. Apakah memang semakin ke bawah semakin besar atau semakin kecil dalam suatu golongan. Nah, ini bisa dilihat ya dari angka-angkanya ini. Next, warnanya. Warnanya itu kebanyakan perak ya. Kenapa? Karena logam itu selalu warnanya shining, shimmering, splendid. Jadi warnanya itu selalu shiny ya. Warnanya itu kayak keperak-perakan gitu. Mengkilat. Nah, istilahnya itu adalah mengkilat. Nah, itu ciri logam ya. Kebetulan warnanya warna perak pula, semakin shining ya, semakin mengkilaplah dia itu. Itulah logam alkali itu, ciri-ciri warnanya. Oke, next. Nah, sifat unsur logam alkali akhirnya dari yang tadi di tabel, Miss ubah menjadi bentuk grafik agar kita lebih tahu ya, lebih mudah paham kalau dalam bentuk grafik. Ternyata, kan tadi ingat ya posisinya adalah Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, energi ionisasi pertama dalam satu golongan dia semakin kecil. Tapi jari-jari atomnya dalam satu golongan akan semakin besar. Itu dia ya. Nah, jadi ada beda ternyata. Kemudian apalagi? Kemudian keelektronegatifannya ternyata semakin dalam satu golongan dia akan semakin kecil ternyata. Berarti sama Miss kayak energi ionisasi. Iya, dia sama seperti energi ionisasi ya. Kemudian titik didih dan titik leburnya itu cenderung lebih turun ya. Cenderung dalam satu golongan itu dia semakin kecil atau semakin rendah suhunya. Itu dia ya.
Kemudian sifat fisik. Sifat fisiknya yaitu logam alkalinya selalu berwujud padat, titik didihnya di atas 25, dan khusus cesium dia di atas 28 akan berwujud cair bahkan. Nah, itu dia ya. Itu sifat fisiknya. Kemudian ada sifat kimia unsur logam alkali. Nah, ini ada kereaktifan. Kereaktifan itu adalah reaksi-reaksinya. Jadi di sini Miss ada punya banyak reaksi. Coba dibaca ya satu-satu. Yang pertama adalah reaksi logam alkali dengan air, kemudian dengan halogen, dengan gas hidrogen, kemudian ada dengan oksigen. Kemudian ada apa lagi Miss? Ada reaksi dengan belerang, dengan nitrogen, dan dia punya sifat logam dan sifat basa. Sifat logamnya dengan sifat basanya, coba dia ternyata semakin ke bawah akan semakin kuat sifat basanya. Berarti antara Li, Na, terus apalagi lihat hari libur naik kuda, Rabu, Kamis, Peri, ternyata yang paling basa itu adalah antara Li atau K, manakah yang paling basa? LiOH sama KOH, manakah yang paling basa? Ternyata yang paling basa adalah KOH. Ya, tadi sesuai dengan ini bahwa semakin ke bawah dalam satu golongan dia akan semakin kuat sifat basanya. Makanya si K akan lebih besar atau akan lebih basah daripada Li. Next, warnanya logam alkali. Jadi ini benar-benar dibakar ya. Si logam alkalinya itu benar-benar dibakar dan dia menciptakan warna yang berwarna-warni. Warna yang berwarna-warni. Dia akan menciptakan api yang berwarna-warni. Udah ya, berarti lengkap ya avatar kita ya, dari tanah, air, udara, dan api. Nah, coba kita lihat. Ternyata litium itu warnanya itu merah, agak kemerahan ya ini ya. Kemudian natrium itu warnanya kuning. Kemudian kalium itu agak ungu. Terus rubidium itu biru dan cesium itu agak lebih pekat dia warna ungunya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian masuk ke perguruan tinggi atau kuliah yang menjurus-jurus ke arah kimia, nanti kan bisa ada praktikumnya ini benar. Jadi natriumnya itu logamnya akan dibakar. Benar-benar akan dibakar dan akan dilihat warna apa nanti yang akan terjadi gitu ya. Oke, nah sekian untuk materi tentang logam alkali. Itu sebenarnya masih banyak ya tentang kita bisa ngebuat unsur alkali itu, gimana cara buatnya, itu udah ada di PowerPoint. Dan juga kita bisa ngebuat senyawa alkali. Jadi senyawa itu maksudnya apa, Miss? Senyawa itu adalah terdapat unsur alkali, contohnya kayak NaCl. Nah, ini kan senyawa alkali karena dia punya unsur Na di dalam Cl-nya. Nah, ini kita bisa buat. Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih detail di Google Meet. Nanti kalau misalkan masih bingung, kita akan buka Google Meet. Atau kita akan bahas kuis-kuis nanti. Atau soal-soal apa aja nanti yang mungkin akan masuk di soal-soal ujian ya. UN ataupun ujian masuk perguruan tinggi. Oke, makasih. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.